Kenapa? Oke. Kita panggil Praga aja deh Oke. buat ngejelasin Mas. Mandel. Iya. Amandel, Praga. Praga. Kesini. Banget lagi. Ini gambaran bentuk apa sih, Dok? Ini adalah bagian daripada tenggorokan. Di tenggorokan itu ada 2 kelenjar yang biasanya kecil. Tetapi kelenjar ini berfungsi untuk kalau ada infeksi dia duluan nih yang kerja. Menyerang kuman, virus, bakteri ini. Nah, kalau terjadi berulang-ulang maka infeksinya itu menjadi kronis dan membengkak di belakang itu. Ya, ini yang namanya tonsilitis atau yang disebut dengan amandel. Oh, tonsilitis amandel ya dok? Ya, kemudian si tonsilitis ini sebenarnya kalau harus diobatin. Ya, penyebabnya bisa infeksi virus, bakteri tadi ya. Oleh karena itu harus diobatin. Karena apa? Kalau tidak diobatin, ada yang namanya streptococcus, kumannya itu namanya streptococcus. Itu bisa mengakibatkan komplikasi ke jantung, demam rematik namanya tuh, jantungnya tuh jadi tidak berfungsi atau gagal ginjal. Ya, jadi harus bisa ikut lagi nggak dok? Apanya bisa itu dong, kalau gagal emang lomba. tes, bukan lomba ginjal. Nah, Dok, virus yang dokter bilang tadi itu berasal dari mana? Dari makanan apa dari... Virus itu biasanya adalah virus influenza yang paling sering, ya. Kemudian yang kedua adalah virus yang rhinovirus juga ada, rotavirus juga ada. Itu yang bisa mengakibatkan. Tapi yang paling bahaya itu tadi bakteri. Dan bedanya kalau bakteri itu suhunya sampai 39, ya. Kemudian tadi ada pembengkakan, kemudian beberapa anak-anak itu sampai nggak bisa nafas, tidurnya juga nggak nyenyak, nggak bisa tidur, nggak bisa nafas, nggak bisa makan dan nangis terus. Nah, kapan? Apa yang harus dilakukan oleh kita ketika melihat anak atau kita sendiri terkena radang amandel? Pertama, kumur-kumur dengan air garam. Air garam itu kan termasuk antiseptik, ya. Kemudian kompres, ya, sebelum kita pergi ke dokter. Kemudian juga kalau perlu, ya, diminum obat penurun panas. Nah, kapan kita ke dokter? Kalau itu tadi sudah nggak bisa nafas, nggak bisa nelen, nangis terus itu anak, bawa ke dokter. Dan kalau ini kambuhnya cuman setahun sekali, ya udahlah, nggak usah dioperasi. Tapi kalau setahun 5 kali, 6 kali kambuh, ya dalam 2 tahun juga 5 kali, 6 kali kambuh, maka harus dilakukan tindakan operasi, diangkat tonsilnya. Apa kerugiannya? Karena dia itu adalah sumber imunitas kita, maka imunitas itu akan menurun. Tetapi nggak usah takut, karena nanti fungsi daripada imunitasnya akan diambil alih oleh sistem imunitas kita yang lain. Nih kita copot ya. Nih. Oh ini, Dok, ya, seandainya sudah dioperasi ya. Ini Iya. berarti kondisinya akan nggak ada amandel nih. Nggak ada amandel, tapi kan sistem. Ini dekat Iya. kuping nih. Kerau-kerau aja dok. Tuh. Nanti ini yang diangkat ya. Yang mengangkat biasanya adalah dokter THT. Ya. Gitu, jadi lega gitu ya dok? Jadi lega, napas lagi bisa lagi. Kemudian juga dia juga nafasnya tidak berbau. Kemudian demamnya juga akan turun kalau sudah diangkat. Kemudian juga tidurnya juga nyenyak. Beberapa anak-anak tuh sampai tidurnya nggak, karena ini sesek ya, sampai ngorok sampai seperti itu. Nah, Dok, kalau setelah dioperasi itu amandelnya bisa tumbuh lagi nggak? Ada lagi? Kalau sudah diangkat semuanya, diambil semuanya, ya nggak akan tumbuh lagi. Sabar dok, sabar. Ya, Oh, nggak akan bisa tumbuh lagi. Berarti di dalam kita jadi lega, bisa naruh sofa, meja. Ruangan, di dalam mulut masa naruh sofa gimana? Jadi ini kan memang diperagakan begini biar tahu bahwa amandel itu bisa dilakukan tindakan operasi. Bahkan tidak perlu operasi kalau cuman kambuhnya sesekali saja, hanya diberikan antibiotik dan penurun panas. Oh, itu kalau indera perasa kita hilang nggak, Dok? Di saat itu kambuh? Di saat itu kambuh beberapa bisa hilang. Karena kan kalau udah panas tinggi segala macam, boro-boro kita bisa makan, bisa minum, semuanya bisa hilang indera perasanya. Oh, pantesan. Kemarin saya ngalamin, Dok. Teman saya ngalamin nggak bisa nyium, nggak bisa ngerasa. Ternyata bukan amandel. Apa? Cuma dianggap temen. Itu